Shalom, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Brescia Siburian dapat menemani pemirsa dalam acara Mimbar Agama Kristen hari ini. Saat ini di studio sudah ada bersama dengan saya Bapak Pendeta Pengarepan Sembiring MTH. Shalom, selamat pagi Pak. Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, baik dan sehat. Nah, pemirsa, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang umat yang setia yang diambil dalam Kejadian 3 ayat 1-6. Silahkan Bapak. Baik, ya. Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan dan para pemirsa yang ada di rumah. Kita tema yang akan kita bahas pagi hari ini adalah menjadi umat yang setia. Ya, menjadi umat yang setia. Ya. Kalau kita lihat dari Kejadian, dari teks Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai selanjutnya ini berbicara bagaimana manusia pertama jatuh dalam dosa. Ya. Mereka gagal untuk setia. Ya. Tapi kalau kita lihat bahwa Allah mengajar ya, umat Tuhan dan Allah menunjukkan kasih setianya. Ya. Allah menunjukkan kasih setianya bahwa Allah adalah Allah yang setia mengajari umat supaya menjadi umat yang setia. Ya. Dari ayat yang ke-9 Allah berbicara, Adam, Adam, di manakah engkau? Ya. Allah mencari manusia, ya, milik kepunyaannya. Allah mencari orang yang jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Dan Tuhan ya menginginkan ya Allah berbicara supaya Adam, Adam, di manakah engkau? Ya. Allah rindu supaya manusia berdosa berbalik, bertobat kepada Tuhan, ya, kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia bukan hidup di dalam dosa, tapi manusia hidup bersekutu dengan Allah, mempermuliakan Allah dalam kehidupannya. Ya. Dan Allah berjanji dari ayat yang ke-19, ya, Allah berjanji akan menubuatkan Mesias, juru selamat yang akan datang, ya, untuk menebus manusia yang jatuh dalam dosa. Karena manusia pertama gagal untuk menjadi umat yang setia dan taat kepada Tuhan. Maka Allah menjadi manusia setelah dinubuatkan lewat Kejadian pasal 3 dan ayat 15. Allah menubuatkan dan Allah menggenapi janjinya lewat kelahiran Yesus Kristus. Ya. Dia menjadi manusia, menyelamatkan manusia, dan supaya manusia yang berdosa menjadi umat yang setia. Ya. Baik Bapak, berarti dari ayat ini kita sudah tahu bahwa sejak semula manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk manusia dapat menjadi umat Allah yang setia, Kak Bapak? Iya, ya. Karena Kristus datang, ya. Tuhan Yesus datang menebus dan menyelamatkan kita. Itulah yang membuat kita menjadikan manusia yang berdosa menjadi umat yang setia mengasihi Tuhan. Ya. Wow, ini luar biasa. Ini merupakan kabar yang sangat baik ya, Pak. Berarti semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi umat Allah yang setia. Seperti itu. Firman Tuhan berkata bahwa semua orang memiliki kesempatan ya untuk menjadi umat yang setia dan taat kepada Tuhan. Ya, seperti kita lihat kondisi keadaan dunia saat ini, Pak. Mungkin korupsi di mana-mana, ataupun pergaulan bebas, pemakaian obat terlarang, dan banyak kegiatan-kegiatan hal-hal menyimpang, dosa-dosa. Apakah itu semua dapat selesai, Pak? Ya. Tuhan ya, tahu bahwa manusia tidak bisa menyelesaikan dosa, ya, ataupun permasalahan dosa yang ditimpa, yang dialami oleh manusia. Ya. Oleh sebab itu, maka Allah, ya, karena manusia tidak bisa menyelesaikan dosa, maka Allah datang, ya, untuk menyelamatkan, menebus manusia. Ya. Sudah dinubuatkan dari Kejadian pasal 3 ayat 15 tadi, bahwa akan datang Mesias juru selamat untuk menebus, menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu, perlunya kita
sebagai umat Kristen untuk mempercayai Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat yang sudah dinubuatkan, yang sudah Allah janjikan, yang sudah Allah buat untuk menyelesaikan, untuk menebus, untuk membuat manusia itu supaya manusia menjadi umat yang setia dan taat, ya, supaya dibenarkan, karena tidak ada seorang pun manusia yang benar, ya. Iya. Baik pemirsa, berarti ini suatu kabar yang sangat menggembirakan untuk saya, bahkan pemirsa di rumah, bahkan kita semua manusia di dunia ini ya Pak, bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau seperti itu Bapak, apakah kita bebas melakukan segala kejahatan karena kita sudah dijamin oleh Yesus Kristus yang menyelesaikan dosa kita? Bagaimana Bapak? Itu keliru, ya. Tuhan, ya, mau supaya umat itu menjadi umat yang setia, taat, ya, taat mendengar perintah Tuhan dan melakukan. Bukan berarti manusia setelah ditebus seenak-enaknya saja berbuat dosa. Itu keliru, pemahaman seperti itulah keliru, ya. Tuhan mau, ya, manusia itu, Allah mau supaya manusia tidak bermain-main dengan dosa, karena itu Allah berinisiatif sendiri untuk menebus manusia dengan karya Allah lewat penebusan darah yang kudus, bahwa Dia sendiri mengorbankan dirinya supaya manusia jangan binasa, ya. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam Kristus, supaya kita hidup mempermuliakan Tuhan, ya, supaya kita hidup mengasihi Tuhan, supaya kita hidup menjadi terang dan garam, kita bisa menjadi saksi, artinya kita menjadi pelaku perbuatan baik seperti Kristus, penuh kasih, penuh kebaikan, ya, baik dalam hati, baik dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Sehingga sama seperti Kristus, melakukan kebaikan, dan orang lain dibangun lewat kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, ini menarik sekali pemirsa. Ini luar biasa, merupakan kabar yang menjadi sukacita baru bagi setiap pemirsa yang mendengar. Dan kita akan mengupas lebih dalam lagi mengenai umat yang setia ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di dalam Mimbar Agama Kristen. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Mimbar Agama Kristen. Kita akan melanjutkan kembali mengupas secara luas bagaimana menjadi umat Allah yang setia. Nah, dalam perikop ini Bapak, kita melihat bahwa Adam dan Hawa itu dari semula juga sudah cenderung memiliki kehidupan yang bebas, sama seperti kecenderungan manusia pada saat ini. Lalu, kita menyadari juga bahwa manusia sangat terbatas dalam menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi apa yang kita harus lakukan sebagai orang percaya Bapak dalam menentukan baik dan buruk ini Bapak? Baik, ya. Baik pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, ya, benar, ya, memang manusia, ya, sudah jatuh dalam dosa, kecenderungan hidup dalam dosa, ya. Tapi Allah sudah memberikan kompas kepada kita, umat yang dikasihinya, ya, umat yang diciptakannya, bahwa Allah memberikan kompas lewat kebenaran firman Tuhan, ya, supaya membimbing kita, ya, mengajar kita, menuntun kita untuk kita berjalan berdasarkan perintah Tuhan, ya, berdasarkan firman Tuhan. Ya, jadi memang ya kita umat yang bebas berbuat dosa, ya. Tapi Allah sudah memberikan kompas firman Tuhan untuk mengajari kita supaya kita hidup mempermuliakan Tuhan. Apalagi kita adalah umatnya, ya, umat yang dikasihinya, umat tebusannya. Maka sebagai umat, ya, mestinya menjadi kompas kehidupan kita adalah firman Tuhan, ya. Baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan melakukan, ya. Jadi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan itu, ya, jangan hanya membaca tapi tidak mempraktikkan dalam kehidupan kita. Jadi sebagai umat yang dikasihnya, kita mau menjadi umat yang setia, berarti kita harus mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita dengar firman Tuhan dan kita mentaatinya. Sama seperti Kristus, ya. Dia taat sampai mati untuk melakukan kehendak Allah. Jadi kita sebagai umat
Nasrani, umat yang dikasih oleh Tuhan, kita juga menjadi umat yang menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, kita taat melakukannya. Sehingga ini bisa mempermuliakan Tuhan. Lewat ketaatan kita kepada Tuhan, lewat kasih kita kepada Tuhan, ini akan berdampak menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang harus pemirsa lakukan sebagai orang percaya? Karena kita memiliki kompas yang jelas melalui kebenaran firman Tuhan, melalui persekutuan bersama dengan orang percaya, juga melalui doa tentunya ya Pak ya. Dan ini membuat saya menjadi bertanya Pak, apa sih ukuran seseorang itu dianggap sebagai umat Allah yang setia Pak? Baik, terima kasih Kak Brescia. Ya. Jadi apa yang menjadi ukuran? Apa yang menjadi ciri-ciri bahwa kita sebagai orang yang umat yang setia? Ya, jadi para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, ya, apa yang menjadi ukuran? Maka ukuran yang pertama kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan adalah bahwa apakah dia kalau kita lihat dari Matius 3:8 ya, disatakan ciri yang pertama bahwa ya dikatakan ya seperti Alkitab tadi dari Kejadian 3 ayat kejatuhan manusia dalam dosa, Kejadian 3 ayat 9 tadi bahwa Adam, di manakah engkau? Artinya Tuhan mau kita berbalik dan bertobat. Jadi ciri yang pertama bahwa orang yang percaya kepada Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan menjadi umat yang setia adalah ada buah pertobatan. Ya. Buah pertobatan itu bahwa ketika dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupnya akan memiliki perubahan hidup yang baik, yang semakin hari semakin baik. Ada progres yang kontinu bahwa kehidupannya semakin hari semakin baik, perbuatannya semakin baik, seperti Kristus, hatinya semakin baik, tingkah lakunya semakin baik. Itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan bahwa apa sih ukuran ya orang itu adalah menjadi umat yang setia, ya orang yang setia dan taat, maka kita bisa lihat bahwa orang itu memiliki buah-buah roh. Ya. Firman Tuhan Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 berbicara bahwa orang yang percaya kepada Kristus mereka memiliki kasih, Kak Bre. Ya, jadi memiliki kasih, ada kasih, sukacita, ya, damai. Ya, jadi ada kesetiaan, kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan, dan penguasaan diri. Jadi dalam diri orang itu, kalau dia memang betul-betul umat yang setia kepada Tuhan, ada itu. Orang bisa melihat itu. Ada buah itu, gitu. Nah. Ada buah itu yang ditunjukkan dari kehidupannya. Dan yang ketiga bahwa orang itu umat yang setia itu adalah dia bisa kita lihat bahwa dalam hidupnya, ya lewat kehidupannya sehari-hari, lewat kehidupannya orang lain boleh merasakan kasih Allah. Ya, benar. Ya, orang lain boleh menikmati kasih Tuhan. Benar. Ya, sehingga orang lain bisa melihat ada Tuhan dalam kehidupan Kak Bre. Ya. Ada Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Sehingga orang itu bertemu Tuhan Yesus lewat kehidupan kita. Ya, lewat kehidupan umat yang setia. Jadi orang lain bilang, wah berbeda sekali. Karena ada Kristus di dalam kehidupan kita. Tentunya, jadi itulah satu bentuk wujud ya ciri ataupun buah ketika kita sebagai menjadi umat yang setia. Jadi ada ketaatan yang nyata, yang real dalam kehidupan orang percaya. Jadi umatnya. Ya, ini berkaitan sekali dengan bagaimana kita melihat motivasi kita ya Pak ya. Jadi kita bisa melihat apa sih buah yang kita berikan kepada dunia ini, itu bisa menggambarkan motivasi kita dalam menjadi umat Allah yang setia. Ya pemirsa, ini masih sangat menarik sekali. Tapi pemirsa jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan kembali. Tetap bersama kami di Mimbar Agama Kristen. Ya pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Mimbar Agama Kristen hari ini. Kita akan melanjutkan kembali sharing firman Tuhan hari ini, supaya pemirsa di rumah terberkati sama seperti saya di studio saat ini. Dan Pak, tadi secara konteks kita sudah baca di Kejadian pasal 3 ini bahwa Adam dan Hawa itu memiliki
konsekuensi seperti itu Pak, konsekuensi dari segala perbuatan yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Dan apa relevansinya dengan manusia zaman ini Pak? Apakah juga memiliki konsekuensi dari segala perbuatan termasuk yang dialami oleh umat-umat Allah Pak? Baik, ya terima kasih Kak Bre. Ya, benar bahwa ya firman Tuhan itu iya dan amin. Iya. Jadi Allah sudah berfirman ya kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Iya. Kalau kau makan kamu akan mati. Iya. Ya, tapi ketika Adam dan Hawa lebih mentaati ya, godaan dari si iblis yang merupai si ular ya. Jadi akhirnya konsekuensi apa yang mereka dapatkan? Yang pertama kita lihat bahwa ya ketika mereka Hawa ya memakan buah pohon pengetahuan itu, akhirnya dia juga menularkan dosa itu, memberikan juga kepada suaminya si Adam. Akhirnya mereka, Tuhan berfirman bahwa mereka itu dibuang dari Taman Eden, dari Firdaus, dibuang ya. Mereka diusir keluar ya. Jadi konsekuensi pertama yang kita lihat bahwa upah dosa itulah kematian. Jadi mereka harus berpisah dari Tuhan Allah. Mereka tidak bisa, Allah yang Maha Kudus dengan orang berdosa tidak mungkin bersatu. Itu sebabnya upah dosa itu adalah maut. Akibatnya akan mengalami kematian kekal ataupun neraka. Yang kedua, konsekuensi si Hawa ketika dia memakan pohon pengetahuan yang dilarang oleh Allah itu, ya, maka si Hawa ya ketika melahirkan ya Kak Bresya dari kaum wanita atau ibu Hawa, maka sampai saat ini konsekuensinya bahwa seorang wanita itu akan mengalami susah, sakit ketika melahirkan. Ya. Tidak ada orang yang tersenyum-tersenyum kalau ketika dia mengandung dan melahirkan. Mereka memiliki kesusahan yang sangat banyak. Dan itu fakta sampai hari ini. Fakta Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Konsekuensi yang selanjutnya adalah ketika Adam juga tidak mau mendengar dan mentaati firman Tuhan, maka Adam sampai hari ini bagi kami, ya bagi saya, ya kaum pria, ya keturunan Adam, maka akan susah mencari rezekimu. Dengan berpeluh kamu akan mencari rezekimu seumur hidupmu sampai engkau kembali kepada tanah, kata firman Tuhan. Jadi ini menjelaskan begitu ada konsekuensi dari firman Tuhan, itu tidak akan bisa digagalkan. Ya, tapi Allah berinisiatif, yang saya katakan tadi dari Kejadian pasal 3:15 tadi, Allah berinisiatif dan menubuatkan kedatangan Yesus Kristus untuk menyelamatkan, supaya manusia diselamatkan, supaya manusia ditebus, supaya manusia bisa dibenarkan, supaya tidak mati binasa. Karena Allah mengasihi kita, umat ya, manusia yang dikasihinya, karena kita adalah milik yang diciptakannya. Jadi Allah datang ya untuk menyelamatkan kita, sehingga penebusan lewat darah Yesus Kristus di kayu salib itu Allah Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Artinya apa? Bahwa Allah sudah menyelesaikan dosa, konsekuensi kutuk dosa yang menghasilkan maut dan kematian itu Allah sudah selesaikan ya. Dan setiap kita yang percaya kepada Kristus, maka ya akan dibenarkan, akan ditebus, bahkan akan dimampukan untuk sanggup menghadapi segala perkara. Bukan tidak ada kesulitan lagi akibat dosa kita ya. Pasti ada, tapi Tuhan Yesus mampukan kita, menyertai kita, mampukan kita sehingga kita bisa melaluinya, ya melaluinya. Begitu kira-kira Kak. Luar biasa. Jadi ada satu pengharapan yang kita pegang ya Pak. Jadi ada suatu kesempatan yang setiap hari Tuhan berikan untuk kita bertobat ketika kita mengalami konsekuensi dosa ya Pak ya. Betul. Dan itu ada korelasinya dengan dan relevansinya dengan kejadian Adam dan Hawa manusia pertama. Nah, bagaimana Pak ketika dosa kan saat itu hanya memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Bagaimana saat ini Pak? Saat ini kan ada banyak sekali dosa Pak, seperti berbohong, membunuh. Konsekuensi itu apa juga akan diperoleh dan dialami oleh umat-umat Allah Pak? Iya. Ya, jadi ada berbagai macam kejahatan-kejahatan manusia ya. Tapi yang menjadi masalah terbesar manusia itu adalah dosa ya. Masalah manusia itu adalah dosa. Ya. Kalau kita lihat Adam dan Hawa, ya, ketika mereka melakukan dosa, Kak Bre, ya,
di Taman Eden itu jangan makan pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah taman itu. Dan hanya sekali berbuat dosa, itu sudah cukup mengusir atau membuang manusia berdosa supaya mereka tidak ada di Taman Firdaus, supaya mereka tidak ada di Taman Eden. Jadi artinya yang mau saya katakan bahwa satu dosa sudah cukup membawa kita ke neraka. Jadi oleh sebab itu Allah mau dan Allah ingin dan Allah mengasihi kita supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak masuk dalam neraka. Oleh sebab itu dia datang, berinisiatif datang untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu sebenarnya tujuan Allah bukan ingin menghukum kita, tapi apa yang kita lakukan itu pasti akan ada buahnya, akan ada imbalannya, akan ada dampaknya. Jadi apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Jadi sampai hari ini kalau kita berbuat kejahatan, kita akan menuai dari kejahatan kita. Kalau kita berbuat baik, kita akan menuai dari kebaikan kita. Jadi sebagai umat yang dikasihnya, saat ini waktunya kita sebagai umat yang dikasihnya, umat yang kita Tuhan rindukan supaya menjadi umat yang setia, banyak-banyak menabur kebaikan, banyak-banyak menolong orang lain, supaya lewat apa yang kita lakukan, itu boleh menjadi berkat, itu boleh membangun orang lain, itu boleh menguatkan orang lain, itu boleh meneguhkan orang lain, sehingga kita bisa menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita, Kak. Puji Tuhan, saya pagi hari ini mendengarnya sangat terberkati sekali, Bapak Pendeta. Tapi ditahan sebentar pemirsa, karena kita akan jeda setelah iklan pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Mimbar Agama Kristen. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Mimbar Agama Kristen. Tadi kita sudah bahas bagaimana konsekuensi dari dosa dan apa juga yang menjadi kompas bagi umat yang percaya. Lalu dari semua yang kita bahas hari ini Bapak, apa sih yang harus kita taati sebagai orang percaya Pak? Baik, terima kasih Kak Bre dan para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi apa yang harus kita taati supaya kita menjadi umat yang setia dan taat kepada Tuhan? Maka kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan tadi, pertama bahwa Allah mau sebagai umatnya kita mengalami pertobatan, berbalik, jangan nyaman hidup dalam dosa. Berbalik. Tuhan bilang, Adam kembali. Adam di manakah engkau? Kamu bukan diciptakan untuk hidup diperbudak oleh dosa. Tapi Tuhan mau supaya manusia itu bersekutu dengan Allah. Mengasihi Allah. Menyenangkan hati Allah. Itu sebabnya bertobat. Artinya pertobatan menurut iman Kristiani bahwa setiap orang kita itu, kita mau menjadi umat yang taat itu, kita harus percaya kepada Yesus. Karena lewat Yesus Kristus kita bisa dibenarkan. Lewat Yesus Kristus itu kita bisa ditebus. Dosa kita diselesaikan. Karena manusia tidak bisa menyelesaikan dosa. Jadi, oleh sebab itu, pertama yang kita lakukan adalah bertobat. Datang kepada Tuhan, pencipta kita. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Yang kedua, kita harus setia mendengar firman Tuhan. Kita harus mendengar, membaca. Kita harus mendengar firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Dan kita harus menyimpan firman Tuhan dalam hati kita dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Itu yang harus kita lakukan supaya kita menjadi umat yang setia dan taat. Sehingga dengan seperti itu, karena kita melakukan dan mentaati firman Tuhan, maka kita akan dilihat, kita akan menjadi saksi, menjadi terang untuk kemuliaan bagi Tuhan. Begitu Kak Brescia dan para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Iya, benar sekali. Jadi kita sudah punya list apa yang harus kita taati sebagai orang percaya, seperti itu ya Pak. Dan di sini kita melihat bahwa bukan perbuatan kita yang menyelamatkan kita, benar. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita secara otomatis akan berbuah buah kebenaran. Apakah seperti itu Pak? Ya, betul.
Ya, benar seperti itu pemirsa. Jadi kita tidak khawatir, tidak takut, dan tidak bingung apa yang kita akan lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan dalam segala background dan latar belakang kita, dari segala pekerjaan, status, itu semua tidak dipandang oleh Allah. Seperti itu ya Pak. Itu semua tidak dipandang oleh Allah, tetapi bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, di pekerjaan kita, di keluarga kita, seperti itu pemirsa. Itu yang menjadi yang dilihat oleh Tuhan. Dan kita juga melihat di firman Tuhan ini bahwa secara otomatis Tuhan akan membimbing kita melalui kebenaran firman-Nya. Betul Kak Brescia. Dan apa nih Pak? Karena kami dan kita semua pemirsa di rumah ingin sekali mendengar berkat melalui kalimat-kalimat yang memotivasi. Selain memotivasi, ini juga berdasarkan kebenaran firman Tuhan untuk umat percaya semakin semangat ini hidup dan tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, Pak. Maaf. Ya, baik ya. Kak Brescia dan para pemirsa ya dalam Mimbar Kristen ya dimanapun berada. Jadi firman Tuhan berkata dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi setiap kita umat yang percaya kepada Kristus, kita adalah umat ya manusia yang baru ya. Jadi manusia yang baru, yang sudah dibaharui, yang sudah dipulihkan, yang sudah ditebus, yang sudah dibenarkan. Jadi Tuhan mau ya, Tuhan ingin supaya kita menghidupi hidup di dalam iman, di dalam Kristus, sehingga kehidupan yang lama ya, segala kehidupan tingkah laku yang lama, keduniawian itu boleh kita tinggalkan. Dan kita menjadi umat yang boleh memiliki pikiran yang baru, hati yang baru, ya, perbuatan yang diperbaharui terus-menerus. Sehingga tingkah laku dan kehidupan kita mencerminkan kehidupan umat yang setia, umat yang taat, umat yang bisa menjadi terang, umat yang bisa menjadi garam. Orang bisa melihat bahwa setiap kita, umat yang percaya kepada Tuhan, para pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita itu boleh menjadi garam dan terang. Ya. Kita bisa mempermuliakan Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat. Itulah kerinduan Tuhan, supaya hidup kita sama seperti Kristus. Melakukan yang baik, sehingga orang lain boleh dibangun, diberkati, diteguhkan, dan dikuatkan. Ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Jadi pemirsa, kita dapat menyimpulkan bahwa umat Allah yang setia itu dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Senang sekali pemirsa, sepanjang waktu dari pagi hingga saat ini saya sudah menemani pemirsa, namun kita terbatas oleh waktu. Mungkin di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Dan terima kasih Bapak sudah berkenan hadir hari ini. Jangan ragu untuk datang di waktu-waktu selanjutnya. Baik, terima kasih pemirsa. Saya Brescia Siburian, pamit undur diri dari hadapan pemirsa di rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati.